Salam, salam jumpa dalam program Suara dari Jurang yang Dalam. Dan firman Tuhan yang terbaca hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Ratapan pasal 3, ayat 21 sampai 33. Dan yang menjadi perenungan firman Tuhan terpilih dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami dan Roh Kudus-Mu pimpin kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu ini. Demi Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita ada dalam tema perenungan firman Tuhan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pandangan Bapak Ibu saudara-saudara? Sepakatkah kita bahwa Tuhan itu baik? Kalau kita sepakat bahwa Tuhan itu baik, berarti khotbah kita berakhir di situ. Kita aminkan saja di situ. Ya kan? Karena Tuhan itu baik dan selesai. Tapi kalau kita mau lanjutkan, kita mesti juga sepakat untuk mengganti sedikit pertanyaan. Pertanyaannya adalah, pernahkah dalam sejarah kehidupan kita berpikir atau kita juga berkata, Bapak Ibu, bahwa memang menurut orang Tuhan itu baik. Tetapi khususnya dalam hidup kita, Tuhan itu baik? Tidak juga. Ya kan? Di mana kebaikan Tuhan? Misalkan saat kita di PHK, kita mengalami pemutusan hubungan kerja. Di mana kebaikan Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan saat orang yang kita sayangi meninggal? Di mana tindakan kebaikan Tuhan? Di mana kebaikan Tuhan saat kita pun keluarga itu ada dalam keadaan yang ambruk begitu? Di mana kebaikan Tuhan? Kalau kita bertanya demikian, mungkin ada beberapa orang di luar sana, kita harus akui, mereka juga berpikir seperti itu, Bapak Ibu saudara. Saat perjumpaan antara harapan dan kenyataan tidak sesuai, orang berharap mendapatkan sesuatu yang baik, yang manis, tetapi kenyataannya yang ia alami justru hal yang buruk, yang pahit. Orang bertanya, di mana kebaikan Allah? Di mana tindakan Allah yang baik itu? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam pembacaan firman Tuhan ini, bangsa Israel, mereka sedang mengalami suatu titik akhir dari suatu perjalanan panjang penderitaan mereka. Karena mereka dibuang oleh Allah. Kalau kita baca Kitab Ratapan, kita akan menemukan tentang penderitaan, tangisan, kesengsaraan, dan semua yang pahit-pahit mendominasi Kitab Ratapan ini. Akhirnya disebut sebagai ratapan. Padahal, Bapak Ibu saudara-saudara, ini umat pilihan Allah. Israel itu umat pilihan Allah. Seharusnya dengan mudah mereka bertanya, harusnya dengan mudah mereka mengatakan, di mana kebaikan Allah? Di mana Allah yang mengatakan bahwa ia mengasihi kami sebagai umatnya? Di mana Allah yang menurut cerita nenek moyang bangsa Israel adalah Allah yang penuh kasih dan kebaikan itu? Di mana? Karena mereka sedang alami penderitaan yang panjang. Penderitaan yang sangat menyakitkan. Di mana perhatian Allah di situ? Di mana? Harusnya Bapak Ibu dengan mudah bangsa Israel dapat bertanya demikian.
Akan tetapi ini sesuatu yang luar biasa, karena dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, kita mendapati justru sebaliknya. Israel sedang bersaksi dalam ayat 21 sampai ayat 24 dalam pembacaan firman Tuhan ini. Saya baca bagi kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bahkan yang menarik sekali, di ayat yang ke-21 dia memulai begini. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Israel harusnya mengeluh atas penderitaan ini. Tapi yang kita ketemukan, Israel justru mereka memberi satu kesaksian bahwa Allah itu baik. Tak berkesudahan kasih Allah yang mereka terima justru dalam keadaan mereka menderita. Kita belajar beberapa hal dari kesaksian ini. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, penting untuk kita melihat kebaikan Tuhan, memperhatikan kebaikan Tuhan. Seperti ayat 21. Nabi yang sedang menasehati bangsa Israel ini memulai kesaksian dengan memperhatikan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita hidup hari ini, itu karena anugerah Tuhan. Ini bukan karena pemberian Tuhan oleh sebab balas budi kepada kita. Artinya begini, Tuhan bisa mengambil nyawa kita hari ini, dan tidak ada yang bisa protes terhadap hal itu. Itu kehendak Dia yang bebas. Dia sanggup untuk mengambil nyawa kita. Tapi kalau hari ini kita masih diberi kehidupan, sangat patut untuk kita melihat kebaikan Allah di situ. Mungkin kita sedang ada dalam penderitaan, tapi patut untuk kita melihat kebaikan Allah. Sebab Allah bisa mengambil kehidupan itu kapanpun Ia mau. Tetapi ketika Dia memberinya, itu karena anugerahnya bagi kita. Kalau kita menerima anugerah Allah, sekalipun kita ada dalam penderitaan, penting untuk kita selalu melihat anugerah itu. Fokus kepada apa yang menjadi kebaikan Allah. Seperti ini Bapak Ibu, kalau kita ada dalam rumah tangga, seringkali seorang ayah atau orang tua akan menasehati anak-anaknya dengan lembut. Tetapi kalau belum berubah, maka pasti dia akan ganti dengan sesuatu yang lebih keras. Dan kalau belum berubah lagi, pasti dia akan melakukan yang namanya disiplin, bisa dengan pukulan atau dengan rotan. Ketika seorang anak dihukum oleh orang tuanya, mereka mudah sekali salah paham. Artinya ketika kita ada dalam penderitaan, orang bisa salah paham terhadap penderitaan itu. Ketika anak-anak mengalami apa yang dilakukan oleh orang tua, disiplin lewat rotan, mudah sekali untuk mereka salah paham dan berpikir bahwa orang tua itu salah, dan mereka menilai dari satu sudut pandang saja. Demikian juga dengan Nabi yang sedang menasehati orang Israel yang sedang dihukum Tuhan. Mereka ini rentan untuk salah paham dan berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik. Mereka rentan untuk salah berpikir bahwa salah paham bahwa Tuhan itu kejam. Tuhan itu tidak memperhatikan mereka. Tuhan itu tidak mengasihi mereka. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menghukum mereka dengan tujuan supaya mereka menjadi satu bangsa yang baik, yang lurus jalannya dan yang jadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Bukankah telah disebutkan bahwa hukuman yang mereka alami, kehancuran yang dialami oleh bangsa Israel, yang dilakukan bangsa-bangsa lain terhadap mereka, terjadi sebagai sebuah bentuk disiplin atau didikan Tuhan bagi mereka. Dan ketika mereka menangis merasakan hukuman yang mereka jalani, mereka bisa mudah sekali untuk salah paham bahwa Tuhan tidak baik kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu, mereka justru berkata dalam ayat 21, mereka bilang bahwa tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis rahmatnya,
lalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Justru ini ungkapan kesaksian mereka. Mereka tidak salah paham terhadap penderitaan. Kenapa? Karena mereka lihat kepada kebaikan Allah di saat penderitaan itu mereka alami. Bapak Ibu, dalam hidup kita, apa yang sedang kita alami, Bapak Ibu saudara-saudara, lihatlah itu sebagai sebuah disiplin hidup dari Tuhan. Jangan kita salah pahami apa yang Tuhan buat bagi hidup kita. Ya. Jangan salah pahami bahwa Tuhan tidak perhatikan kita. Jangan salah pahami bahwa Tuhan jahat. Tuhan tidak dengar doa-doa kita. Penderitaan adalah disiplin yang Tuhan ajarkan untuk sesuatu yang baik yang akan kita terima. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengutus kita di dunia. Tuhan mau supaya kita berjalan ke atas. Dia pernah berfirman, engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau harus naik dan bukan turun. Proses naik ke atas itu berbeda dengan proses turun. Turun itu sesuatu yang mudah. Tetapi proses untuk naik itu sesuatu yang berat. Ya. Ada tanggung jawab, ada proses. Ada mungkin penderitaan-penderitaan yang harus kita alami dalam sejarah perjalanan ke atas. Tapi ingatlah, Tuhan tahu bahwa ketika kita di atas, kita akan bisa melihat segala sesuatu dengan lebih luas. Kita akan bisa menikmati segala sesuatu ya lebih lapang dari tempat yang di atas. Nah, Bapak Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penting dalam proses itu kita memandang kebaikan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, kita belajar bahwa penting sekali untuk kita memahami dengan mengubah ratapan menjadi pengharapan. Dan itu dilakukan dengan pikiran kita. Bagaimana kita mengubah setiap ratapan itu menjadi sesuatu yang berpengharapan. Itu yang dilakukan bangsa Israel. Mereka memahami kepahitan, penderitaan, permasalahan mereka secara benar. Sehingga mereka bisa menemukan kebaikan Tuhan di situ. Saudara pasti mengenal yang namanya Fanny Crosby. Ya. Fanny Crosby ini Bapak Ibu, dia adalah seorang pencipta nyanyian kidung jemaat. Ada sekitar 8.000-an lagu yang dia ciptakan. Salah satu ciptaannya adalah lagu favorit kita dalam kidung jemaat 388, Selamat di Tangan Yesus. Fanny ini Bapak Ibu saat dia berumur 3 minggu, dia mengalami yang namanya penyakit mata. Dia dibawa ke dokter, Bapak Ibu. Namun, masalahnya adalah si dokter memberi obat yang salah. Dan apa yang terjadi? Fanny harus mengalami kebutaan total matanya. Kebutaan yang permanen. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang Fanny ini katakan? Dia berkata begini, meskipun hal-hal pahit terjadi dalam hidupku saat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan saya. Kalau Fanny tidak memandang penderitaan dengan pikiran yang benar untuk menemukan kebaikan Tuhan di dalam kisah hidupnya, kita tidak akan mendengar lagu ini. Kita tidak akan bisa menikmati 8.000-an lagu yang diciptakan oleh Fanny untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika kita mengalami kepahitan dalam sejarah kehidupan kita, kita mengalami penderitaan-penderitaan dalam hidup kita, penting sekali untuk kita pakai pikiran kita untuk mengubah yang namanya penderitaan, mengubah yang namanya hal-hal yang tadi kita sebutkan, ya, kita mengubah yang namanya ratapan menjadi sebuah yang namanya pengharapan. Tuhan memberkati saya dan Bapak Ibu, menolong kita. Ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup, kisah perjalanan kita mungkin pahit, tidak seperti yang kita bayangkan. Pertama, penting untuk kita selalu melihat kebaikan Tuhan. Lihat kebaikan Tuhan, itu yang lebih pantas untuk kita kerjakan. Dan yang kedua, kita dapat mengubah ratapan itu menjadi sebuah nilai baru yang disebut dengan pengharapan. Tuhan memberi kuasa kepada kita. Itu ada pada diri kita.
ketika kita mau untuk mempercayakan diri kita di hati Tuhan. Bapak Ibu, ketika orang mengalami penderitaan, banyak orang lari meninggalkan Tuhan. Banyak orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Banyak orang merasa bahwa Tuhan tidak baik dalam hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu saudara, yang terpenting di sini adalah mungkin kita tidak bisa mengerti perbuatan Tuhan itu bagi kita. Kita tidak mengerti rencana-rencananya yang luar biasa dalam hidup kita. Tapi penting satu hal, kita mempercayai hati Tuhan. Bahwa di balik penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, ada sesuatu yang baik yang Dia sediakan untuk kita alami dan kita nikmati. Tuhan memberkati kita.